Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang nggak berangkat siapa? Dio. Sahabatnya Pano. Dio. Racing yo. Racingnya bocor. Racingnya bocor. Aduh. Terus selain Aurelio? Sebelum memulai silakan dan pimpin untuk berdoa supaya pelajaran kita bermanfaat dan bisa masuk ke otak. Amin. Perhatiannya. Kita berdoa merendah kepada Tuhan. Amin. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Bu Ketua kelas yang sangat tegas. Baik hati. Sangat baik hati. Dan kemarin Bu Bibit sudah menjelaskan tentang teks biografi belum? Sudah. Baca nggak? Jadi kemarin kayaknya loh ya, ini kelas tapi kayaknya kelasnya Bu Bibit sama. Jadi kemarin kita udah belajar tentang ide pokok dan ide penjelas pada sebuah teks biografi. Kebaca nggak? Kebaca nggak? Dikit lah. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang ide penjelasan pada sebuah teks biografi. Oke. Harapannya dari belajar teks kita dapat mengambil hal-hal yang baik dari tokoh inspiratif yang kita pelajari. Kalau ada hal yang tidak baik, kita refleksi dapat mengerti. Bocor di situ. Karena terkadang kita rasanya sakit, kita tidak perlu merasakan patah hati terlebih dahulu. Kita bisa membaca atau mendengarkan pengalaman dari orang lain. Lanjut Pak. Ya, intinya teks biografi itu belajar untuk mengambil pelajaran atau pengalaman dari orang lain. Nah, kemarin kayaknya Bu Imin juga menjelaskan tentang ide pokok dan ide penjelas. Ada yang bisa menjelaskan nggak ide pokok ide penjelas dalam sebuah teks? Akar coba. Ide pokok adalah apa? Ada yang bisa angkat tangan? Ya, pokoknya ide pokok itu intinya adalah sebuah gagasan utama yang ada pada suatu paragraf. Paragraf loh ya. Kalau ide pokok itu adanya di satu paragraf. Nah, ide penjelasnya biasanya mengikuti ide pokok. Misalnya, Arka adalah seorang ketua OSIS SMA 11. Nah, ide penjelasnya itu kan ide pokok. Arka adalah seorang ketua OSIS. Dia memiliki kekuasaan untuk mengatur OSIS gitu. Nah, ide penjelasnya Arka memiliki anggota OSIS berapa, terus OSISnya itu OSIS SMA berapa. Nah, itu tuh jadi ide penjelas. Paham? Nah, terus sebelum kita masuk ke struktur dolanan KUC. Pepan gue Pak. Siapa yang mau? Pepan gue Pak. Loh, ini namanya belajar tapi Mikir, belajar tapi mikir. berpikir dulu baru belajar. Main tapi mikir. Lumayan tapi belajar. Kita milih.
buka. Udah. Buka ini dong. www.kahoot.it dengan game. Buka apa dong? Bisa nggak? Pemainnya masih 0. Sabar, Pak. 835 0890. Kodenya nama panggilan. Nggak usah. Wes. Setelah bergabung ketua kelas. Ganti. Bisa diganti. Waduh, macan. Mata dari gelap ya. Yang efek safety. Sapi. Ini sapi. 17 orang. 18. Kak, Dewi. 19. Habis sih siapa habis? Habis tuh, Pak. Habis di. Game ki. Apa? Oke. Habis. Itu habis. Sandi. Arifin siapa? Wis. Yo kurang 5, kurang 4. Piro to sing mangkat? Pak, sampai kok ketinggalan, Pak. Yo sing rak melu sapa berarti? Ayo ketinggalan. Iji. Bagus dong, Pak. Wis, sapa meneh iki sing mlebu? Oh, ini kok aku. Pak. Terus kayak dalan tinggal. Ini bukan buku ya kan? Buku. Pak Zul. Arifin. Turun ya. Bila kita Abon. Ada. Loh kok malah berkurang? GGS. Aku jeneng kok. Ayo sapa meneh sing mlebu? Udah semua? Ada lagi enggak? Enggak ada. Pojok. Siapa? Pak. 5, 4, 3, 2. Nanti soalnya dibaca di sini ya. Iya. Oh iya. Mana Bon? Bon sungguh Bang. Gali Pak. Iya, Pak. Gali, Pak. Tunggu, Pak. Udah? Mulai ya. 5, 4, 3, 2, 1 tak kunci ya. Kunci game ini agar tidak ada lagi pemain yang luar bergerak. Rasa dulu. Soal latihan teks geografi. Ngomong lagi. Apa tuh? Wis. Oh, Pak. Jawabnya disusun
dengan ini simbolnya. Cepat. 9 ya, teks 6. Teks biografi biasanya seperti teks rekonstruksi. Semua sudah benar. Jadi teks biografi itu biasa disebut sebagai teks rekon. Teks rekon atau teks lanjut ya. Oke, siap. Waktunya 10 detik dong. Oke, nah betul. Lanjut. Pertanyaan nomor 2. Sampul dulu tema orientasi. Apa yang harus sebuah ini loh. Kepalanya. Bantu nyontor. Lanjut ya. Kejawab. Wih, Zaki. Berapa nih kabur, Pak? Kabur nih, Pak. Berapa nih, Pak? Lanjut. Pertanyaan nomor 3. Struktur ada 3. Orientasi, kejadian penting atau peristiwa, reorientasi. Orientasi isinya pembuka, kejadian penting isinya adalah cerita inti yang menceritakan seorang tokoh tersebut. Reorientasi isinya komentar evaluatif. Lanjut, pertanyaan nomor 4. Pak, Pak. Jangan Pak. Neng LKS yo, no badal. Tiga, 2, 1. Dikit balik, Zaki akan memimpin kembali. Oh, masih habis. Nanti yang nilainya paling tinggi gantinya aku ngajar ya. Mungkin lain. Let's go to the next question. Penulisan nama tokoh tersebut yang benar. Penulisan itu terkait kaidah bahasa. Kenapa kok jawabannya ini? Siapa bisa menjelaskan? Betul. Betul sekali, tambah nilai. Dengan
Kelas. Berapa yang Pak ini nggak bisa masuk ini Pak. Mental ini Pak. Sambungan terputus Pak. Jowe. Bisa setting fun. Kerasa. Ayo. Nah, lu tangan kamu. 3, 2, 1. Orientasi. Orientasi itu isinya ada pengenalan tokoh. Siapa tokoh yang diceritakan, di mana dia tinggal, di mana dia lahir, di mana dia tumbuh berkembang besar sampai meninggal misalnya. Terus bagaimana ceritanya bisa jadi diletakkan di awal, maksudnya bagaimana dia memulai awal karir. Oh iya Pak. Oke, paham? Lanjut. Pertanyaan nomor 8. Tanggal 21 April nanti kita akan menyambut hari RA Kartina. Nanti tiba. Ingin memajukan kaum perempuan. Galang Rito. Terutama tulisan-tulisannya Ibu Kartini ya. Sangat menggugah pandangan selera. Oke, let's go. Pertanyaan selanjutnya. Wah ini sama Pak. Lagi sampai ini. Saya jawab bener, bonus. Lanjut, pertanyaan terakhir. Divina ngoten. Ada ganti yang ngerti. Pertanyaan terakhir. Karena teks biografi itu didasarkan oleh cerita nyata. Gak ada teks biografi kok menceritakan seorang yang fiktif gitu kan. Pasti ada wujudnya, ada keberadaannya di bumi. Soalnya 10 sudah selesai, mari kita lihat. Nah, berarti pada intinya teks biografi memiliki berapa struktur? Tuh, yang pertama ada, yang kedua isi atau kejadian peristiwa atau urutan peristiwa atau kejadian inti. Diksinya itu bisa diubah, maksudnya nggak ada patokan yang fix gitu, yang paling oke gitu. Pokoknya intinya adalah urutan peristiwanya, kejadian pentingnya. Kemudian yang terakhir ada reorientasi, atau si penulis kan
biografi itu kan ditulis oleh orang lain. Misalnya saya menceritakan tentang Zeti. Nah, di bagian reorientasi saya menyampaikan setelah melihat atau menyaksikan sosok seorang Zeti, saya berpendapat bahwa Zeti itu adalah orang yang bijaksana. Terus apalagi misalnya pokoknya isinya itu biasanya komentar atau simpulan atas tulisan-tulisan yang di atas. Dan sifatnya reorientasi itu tidak perlu ada atau opsio. Tepuk tangan. Paling salah ini. Kenapa kalian tidak tahu nama lengkap Birga Mansur? Ampun Pak De. Nah, berarti adalah salah satu syarat teks biografi tokoh itu harus Dikenal. betul, harus terkenal, semua orang harus tahu. Kalau misalnya saya menulis tentang cerita saya, sing kenal ya paling 10 telu, 10 siji, 10 papan. Sebentar Pak. Cas Manda, Cas Mansa, Cas Manda, bang kenal sopwa. Ya, benar. Jadi kan terkenal. saya tuh belum bisa dibuat teks biografi. Nggak tahu kalau 5 tahun ke depan. Bruna terkenal Pak. Kita ini PPT ku gitu. Nah, intinya sebuah struktur pada teks biografi itu ada ini: orientasi atau pembuka, inti atau cerita kejadian penting suatu peristiwa. Di LKS ada halaman berapa sih? Yang punya LKS berapa? 32. Bisa di highlight pakai stabilo atau apapun lah. Pakai garis bawah. Intinya ada 3 ini struktur: orientasi atau pembuka, inti kejadian, dan orientasi yang sifatnya opsional. Nah, tadi kan ada pertanyaan tuh, teks biografi itu merupakan cerita apa? Teks itu merupakan jenis teks rekon, teks yang menceritakan ulang sebuah kejadian masa lalu yang sudah pernah terjadi, berupa teks biografi. Paham nggak? Aku ngomong paham nggak? Paham ya? Benar paham? Nah, orientasi isinya pengenalan tokoh. Makanya tadi kan ada Mark Zuckerberg lahir di Kendal, terus tahun 99 tahun itu masuk ke orientasi atau pembuka. Bisa juga memuat informasi tentang latar belakang kisah atau peristiwa yang akan diceritakan. Contohnya misalnya masuk ke sebuah kisah penting, nah di awal itu diberi bridging dulu pada suatu daerah iya awalnya ya tadi. Oh, misalnya di sebuah desa kecil yang ada di kota Semarang lahirlah seorang, nah itu juga bisa seorang Pak. Jadi orientasi atau pembuka. Informasi yang dimaksud berkaitan dengan siapa, di mana, kapan, bagaimana tentang tokoh yang akan diceritakan. Inti atau kejadian penting. Foto. Lagi. Nah, yang kencang, yang keras, Inti atau kejadian penting. Kejadian atau pengalaman hidup yang menonjol termasuk pendidikan, perjuangan, karya, pencapaian. Bisa juga memuat rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologi atau urut sesuai urutan waktu berisi tentang kejadian utama yang dialami oleh tokoh. Dalam bagian unsur kejadian penting itu juga bisa dapat
komentar pencerita pada beberapa bagian. Jadi bisa juga dimasukkan komentar-komentar seorang penulisnya terhadap kejadian-kejadian yang terjadi di dalam diri tokoh, tapi bukan menyimpulkan ya, jadi sebatas cuma mengomentari. Yang terakhir ada orientasi atau penutup atau simpulan. Bisa juga memuat komentar evaluatif. Dan strukturnya itu cuma 3, jadi gampang banget. Jajal Kak, sebutkan lagi 3 struktur. Bagian penting, reorientasi. 3 tok gampang. Terus yang kemarin kan ada penjelasan tentang ide pokok dan ide penjelas. Biasanya ide pokok ide penjelas itu adanya di kejadian penting atau yang di bagian kedua itu. Dan yang menandakan sebuah ide penjelas itu ada biasanya adalah misalnya ide pokok ini. Ide pokoknya ditulis di awal. Misalnya ide pokoknya ditulis di awal. Terus biasanya ide penjelasnya itu akan menggunakan kata yang menggantikan, misalnya tokoh yang diceritakan misal R.A. Kartini, kan nggak mungkin kan ditulis R.A. Kartini terus menerus kan bosan. Diganti misalnya pakai pronomina atau kata ganti orang iya. Nah, itu menunjukkan kalau berarti setelah ide pokok itu sudah ganti ide penjelas. Contohnya itu cara mendeteksinya ide penjelas itu kayak gini. Ia merupakan seorang perempuan yang lahir di Jepara. Nah, itu udah jelas tuh. Kalau ada kata yang merujuk di kalimat sebelumnya itu berarti ide penjelas. Oke? Biasanya ide pokok ide penjelas ini soalnya keluar ketika tes pas zamanku jenenge SBMPTN, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Tapi orang arti ya sing monggo kalian jenenge SNBT seleksi nasional berbasis tes. Nah, biasanya soal ide pokok dan ide penjelas ini keluar dan teksnya panjang, sedangkan waktu mengerjakan tes itu kan sebentar. Ya kan saya sudah melalui dan berhasil. Alhamdulillah. Itu jadi modelnya itu langsung melihat itu tadi apa ya, melihat si apa ya, ya itu misalnya ditanyakan ide penjelasnya apa langsung, atau misalnya adakah pada teks tersebut ide penjelasnya dihadirkan tidak. Nah nanti langsung dilihat kalau misalnya ada iya, beliau, itu berarti iya. Tapi soalnya pasti lebih kompleks. Gua aku selalu bergowes 2017. Nah itu nanti masuk ke materi selanjutnya, yaitu kaidah kebahasaan. Ada kata adjektif, kata adjektiva tahu? Adjektifan bahasa Inggris, kata sifat, ada kata ganti orang, pronomina, ada kata kerja mental. Itu dibahas di pertemuan selanjutnya. Nah nanti ulangan hariannya ada ide pokok, ide penjelas tentu. Terus pengertian dari teks biografi, kemudian struktur juga masuk, terus kaidah kebahasaan nanti juga masuk. Jadi 4 submateri ini, 4 submateri teks biografi akan hadir di ulangan harian Anda. Soalnya 25. Oke, ada yang mau ditanyakan? Semoga Bu Ivi cepat sehat. Amin. Ya, terima kasih sebagian. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Rambutnya cerdas. Nah, jadi begitu. Nanti kalau kalian mau belajar sendiri tentang struktur LKS halaman 33. Nah, 45. Oh iya. Buka LKS halaman 33. Sing ono ceritane Kiai
Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Kiai Haji Abdul Wahid. Ini Gus Dur, nah ini dikerjakan. Bu Pipin berpesan, please tolong siswa-siswaku mengerjakan ini, dikerjakan di buku. Yo sing di LKS, garap ning LKS apa sing di LKS dikerjakan di buku, ya harus selesai. Hari ini yang ketinggalan Pak. ketinggalan dikerjakan di buku ya, karena Pipin terganteng sendiri. Rasa lah. Rasa. Aw. Yo. Kita tolong tugasnya ngerjain LKS halaman 3. Dikerjakan di buku tulis. Makasih ya teman-teman, maaf ngerepotin. Pak respon dong Pak. Wes lo tak respon. Mesti. Kenapa kok sedih? Karena aku ngerjain. Bercanda. Wes pokoknya digarap lah. Sekarang bagaimana? Karena waktu pelajaran selesai. Alhamdulillah. Jadi pada intinya hari ini kita mengulas sedikit tentang ide pokok dan ide penjelas. Kemudian kita belajar tentang struktur teks biografi yang isinya ada berapa? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Intinya ada 3. Pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang kaidah kebahasaan. Nah, materi ini akan sedikit sulit karena analisis ya, namanya analisis bahasa itu memang sulit. Jadi harap di pertemuan selanjutnya bisa mempersiapkan kondisi mental dan jiwa raga supaya bisa menerima pelajaran dengan powerful. Sekian, ditutup dengan berdoa. Silakan pimpinan. Doa dimulai. Amin. Mari ucap alhamdulillah bersama-sama. Terima kasih sudah memperhatikan Pak Koli di depan. Kita doakan semoga Bu Pipin tetap sembuh. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing ngumpul ke piye? Ana sing ngumpul ke lagi? Siapa? Sing ra kantor berarti. Cik Pak, cik.